Kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, siapa tahu grup ini salah satu cara Allah berbicara pada kawan-kawan semua. Dan dari Allah mulai menunjukkan solusinya untuk kita mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Seperti janji Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Saya juga nggak akan bisa memberi petunjuk kepada kawan-kawan. Sebagus apapun saya ngomong, saya voice note, kecuali Allah kehendaki. Dulu ketika di awal-awal waktu saya mengadakan kulwa, saya tuh berkeras memikirkan gimana saya bisa memahamkan para anggota grup. Padahal saya lupa yang bisa memahamkan itu hanya Allah. Bagi yang punya grup online maupun organisasi, jangan pernah sedikit pun terbersit di hati kalian bahwa kalianlah yang ngajarin dan kalianlah yang memberi ilmu ke mereka yang tergabung di grup atau organisasi tersebut. Sebelum menyampaikan dan mempelajari materi, izin dulu ke Allah. Minta dimudahkan agar apa yang teman-teman sampaikan ke reseller, ke klien, ke keluarga, ke calon partner, ke orang tua, dan bahkan ke calon mertua bisa dipahami oleh mereka sehingga maksud kita tersampaikan. Paham ya kawan-kawan? Ketika kita kekeh bahwa kita yang bisa menyadarkan mereka, kita gregetan bahwa kita yang bisa memberi penjelasan pada mereka, yakin deh 100% pesannya nggak akan nyampe. Kita terlalu sering membicarakan Allah, tapi jarang berbicara pada Allah. Mengenai judul yang satu ini, saya mulai dengan satu pertanyaan. Di sini kalau misalnya saya tanya, siapa yang mau umroh? Saya yakin rata-rata pasti akan tunjuk tangan. Betul nggak? Atau gini deh, misalnya saya pulang ke rumah dengan membawa 2 coklat di tangan saya. Terus pada saat sampai rumah, saya ngeliat anak saya dua-duanya lagi main PS. Ketika sampai depan rumah, saya teriak, siapa yang mau coklat? Anak yang satu segera lari meninggalkan PS-nya. Padahal lagi seru nih. Kemudian menghampiri saya. Sedangkan anak yang satu lagi sambil tetap main PS cuma berkata, mau, taruh aja coklatnya di meja. Nah, kira-kira saya lebih srek ngasih ke siapa? Ke anak yang mana? Ke anak yang berlari mendekati ke saya,
Ataukah ke anak yang bilang mau tapi tetap duduk asik main PS tadi? Pastinya saya lebih memilih memberi coklat kepada anak yang antusias. Betul ya? Kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, jangan-jangan doa kita selama ini seperti itu. Kita berdoa antara butuh dan gak butuh. Sekarang yang tadi tunjuk tangan mau umroh, coba saya tanya, apakah teman-teman berdoa dengan antusias minta umroh setiap sholat? Atau cuma pengen aja tapi nggak didasari niat? Banyak loh yang di privat kelas PPA yang pelatihannya aja belum selesai tapi doanya sudah dikabul. Saya paling ingat yang ini. Ada seorang akhwat yang ingin banget punya laptop. Ketika training, beliau hanya fokus antusias berdoa minta laptop. Dan Masya Allah, nggak lama kemudian HP-nya bunyi. Tahu nggak teman-teman? Apa isi pesan di HP-nya? Ya, beliau mendapatkan laptop gratis. Bagi Allah mudah banget mengabulkan segala keinginan kawan-kawan saat ini. Mau meminta apapun, jika kitanya pantas menerima saat ini juga pasti bisa. Jangan pernah suudzon terhadap doa yang dipanjatkan. Bisa jadi ketika kawan-kawan minta umroh saat ini, pada dasarnya pengabulan Allah itu sudah bekerja. Ya, yakin. Sekedar contoh, misal saya berdoa, saya pengen banget punya mobil. Bisa jadi pada saat ini kita berdoa, mobilnya sendiri saat ini sedang berproses menuju kita. Semisal baru dibuat bannya, terus dirakit, lalu diantar ke sebuah showroom, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita dipertemukan dengan orang yang ternyata penjual mobil yang menghampiri dan menawarkan mobil. Bisa dipahami ya? Atau saya kasih contoh lagi gini. Misalnya suatu malam teman-teman lapar, nggak kebayang mau makan apa. Pas lagi bingung, tiba-tiba ada datang nganterin nasi kotak. Alhamdulillah kan? Sayangnya terkadang dengan hal yang sekecil itu manusia merasa biasa saja dan nggak bersyukur. Berpikiran bahwa nasi kotak tersebut sampai ke kita karena kebetulan aja. Astagfirullahaladzim. Padahal itu jaminan Allah akan rezeki kita. Kalau kita bersyukur, bisa jadi ke depannya ketika kita baru memikirkan sedikit sesuatu yang lebih besar, tiba-tiba Allah langsung hadirkan di depan kita. Masya Allah. Sebenarnya Allah tuh kalau mau bantu kita, misal ngelunasin utang, maka just dengan sekejap mata bisa. Tapi terkadang pikiran kita nih yang menolaknya. Sekali lagi, dalam belajar tauhid PPA yang kita perlukan hanya keyakinan. Titik. Terus nggak usah ikhtiar gitu mas. Ya nggak juga, bukan gitu.
tapi lebih ke gimana menfokuskan pikiran kita bahwa apapun yang kita usahakan hasilnya hanya Allah yang menentukan. Balik lagi ke adab berdoa. Berapa banyak dari kita yang hanya kenal Allah tapi tidak memahami Allah, seakan-akan gak yakin, berdoa terburu-buru, seakan-akan doa itu cuma basa-basi. Berapa banyak yang zikir astagfirullahaladzim diubah menjadi astajim karena kecepatan doanya. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu gimana kita mau mendapatkan miracle? Seberapa banyak dari kita yang berdoa tapi masih saja dikurangi dengan berpikir bahwa rezeki itu dari bos. Seberapa banyak dari kita yang berdoa ingin bahagia tetapi malah meyakini bahwa bahagia itu bila bisa beli ini, beli itu. Fokus ke Allah kawan-kawan. Kuatkan, fokuslah hanya pada Allah. Mungkin saat ini kawan-kawan masih bingung. Silahkan berdoa. Mohon padanya agar dipahamkan. Saya juga berdoa semoga Allah memahamkan saya pada isi materi ini. Semoga Allah menganugerahkan pada kita miracle melalui wasilah voice note yang sekarang Anda dengar. Amin, amin. Allahumma amin. Silahkan berdoa ya kawan-kawan. Minta pada Allah. Pernah dengar kan Allah itu malu jika hambanya sudah mengangkat tangan dan berdoa sampai tangannya turun tapi Allah nggak ngabulin. Ya begitulah kawan-kawan. Allah itu maha mengabulkan. Tapi syaratnya kita harus tahu adab berdoa. Contoh, misal Anda datang menemui seorang presiden dengan tujuan mau minta tolong agar di kampung Anda dibangun sebuah jembatan. Oleh karena jembatan yang ada sudah mulai keropos, cenderung rusak. Kira-kira cara kita menghadapinya gimana? Baju biasa aja atau baju terbaik? Ngomongnya santun, beraturan, ataukah buru-buru? Proposalnya dibacain pelan-pelan atau sekedar dibaca sekilas aja? Apakah langsung datang dan langsung ngomong dengan nada buru-buru, "Pak, tolong bantuin, kampung saya bikin jembatan dong"? Kalau yang Anda katakan dan lakukan terburu-buru kayak gitu, pastinya tahu sendiri ya, kira-kira permohonan pembangunan jembatan yang kita ajukan akan dikabulkan atau tidak. Mulai sekarang yuk perbaiki doa kita.